Kembali pada update gudang saham minggu ini. Pada kali ini kita akan membahas saham-saham industri logam. Seperti biasa kita coba lihat pergerakan IHSG seminggu terakhir. Nah, seperti terlihat di sini, IHSG berhasil breakdown trend yang kita gambarkan mungkin sejak beberapa minggu yang lalu. Nah, saat ini tertahan di angka 6.500. Jadi pada hari Jumat ini sempat menyentuh 6498. Dan sebenarnya di 21 Januari lalu level tertinggi adalah 6.505. Jadi kalau dalam segi secara makro kita lihat IHSG sudah menyentuh all time high di Januari 2021. Jadi ini hal yang sangat baik. Tapi apakah pergerakannya akan berlanjut? Menurut kami IHSG mempunyai kesempatan besar untuk lanjut karena ini baru wave pertama. Nah, kenapa kita kali ini menggunakan Elliott Wave lagi? Karena kita sudah lewat dari masa sideways. Jadi pada waktu sideways akan ada banyak wave correction dari Elliott Wave. Nah, jadi kita tidak terlalu menggambarkan itu karena correctionnya bisa berulang kali. Tapi setelah terlihat tren ini, kita bisa lihat saat ini kita baru bergerak di gerakan yang pertama. Karena ini walaupun ada candle merah, tapi overall masih arahnya naik, tidak pernah turun sekalipun. Kalaupun turun, kita ekspektasi di sekitar 6.300 sampai 6.350 bisa mantul kembali. Kemungkinan besar setelah naik ke atas adalah ke level 7.000 sebelum turun kembali. Tapi ini semua estimasi dan kita harus lihat pergerakan IHSG minggu demi minggu. Tapi secara gambaran makro itu yang kita bisa lihat. Walaupun turun jadi masih aman. Kalaupun minggu depan turun, kalaupun tidak ditunggu saja secara sideways kecil seperti kita gambarkan di kotak seperti ini. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu kita lihat ya. Tapi overall masih naik untuk IHSG, jadi ditunggu saja. Kita mulai ke saham pertama kita adalah Antam, ANTM. Ini kita sudah diskusi berulang kali, ya. Antam berada dalam sideways besarnya sejak bulan Maret. Ya, jadi ini sangat panjang. Kita juga gambarkan garis downtrend dari sejak bulan Januari lalu. Nah, jadi pertanyaannya adalah kapan Antam akan naik? Kalau sesuai perkiraan, bila Antam tidak bisa tembus dari sideways kecil ini yang berkotak merah gelap, kita estimasikan di bulan November tengah antara tanggal 16 sampai 20 November bisa naik ke wave 1 dari Antam. Kenapa? Karena garis downtrend ini sudah menembus ke kotak berwarna merah. Ya, kalaupun tidak, ya kita harus stop loss, siap-siap pasang stop loss di bawah. Kalau memang Antam menuju ke bawah. Tapi kalau Antam bertahan, kemungkinan besar antara tanggal 16 sampai 20 November, Antam mulai bergerak naik. Seperti itu. Dan juga kita lihat rotasi, bisa saja sekarang ini IHSG masih dalam banking yang besar, yang sudah dimasuki oleh dana besar. Ya, nah setelah itu apa yang terjadi? Nah, kita lihat akan ada resistance di 2.700. Setelah pullback sedikit, maka Antam kemungkinan besar akan naik ke level tertingginya 3.400. Tapi untuk pullback yang nomor 2 bisa terjadi, bisa tidak. Kita jadi harus lihat lagi pergerakannya. Akan tetapi karena kita lihat tren IHSG yang masih bullish, maka ada kemungkinan besar Antam akan terkerek naik di atas 2.700. Saat ini tentu saja ada sentimen krisis energi di mana pabrik-pabrik baja di Cina dan mungkin di Eropa harus mengurangi produksinya. Jadi itu mengurangi demand untuk nikel. Ya, dan juga dari sisi emas dengan ada tapering, maka harga emas akan sulit untuk naik terlalu banyak. Ya, itu untuk Antam. Selanjutnya kita lihat ke saham Inco. Kalau Inco ini kita gambarkan tidak terlihat akumulasi yang pola yang baik, tapi overall masih oke. Cuma kita perhatikan garis downtrend ini. Kalau kita lihat saat ini
Inco tidak ada akumulasi dalam periode yang amat lama. Jadi kita harus melihat pergerakan berikutnya. Asumsi ada beberapa tahap istirahat. Kita estimasikan bisa saja Inco naik di awal sampai pertengahan November kalau dari garis downtrend. Cuma kalaupun naik, kita tidak bisa melihat apakah Inco akan naik cepat atau tidak karena sideways-nya ini kecil sekali di sini. Jadi kita harus lihat langkah selanjutnya di awal November. Kalau memang tiba-tiba naik kencang ke level 5.300, nah ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk pergerakan selanjutnya. Berarti kalau dari 5.300 sekarang di 4.800, berarti sekitar 500 poin. Jadi bisa dipastikan kemungkinan besar Antam akan mencapai level, Inco akan mencapai level 6.000 sampai 6.200. Itu kalau break-nya kencang ke arah, break pertamanya ke arah 5.300. Tapi untuk saat ini kita lihat Inco agak kurang baik dari segi akumulasi, pola akumulasinya. Jadi harus wait and see dulu. Selanjutnya adalah saham TINS, Timah TBK, kita juga sering diskusi berulang-ulang. Ini dalam pola akumulasi sudah break dari downtrendnya. Ini di bulan di tanggal 30 September. Lalu saat ini naik kecil. Kalau saat ini dalam pola akumulasi konsolidasi, kita anggap ini sebagai wave 2. Maka berikutnya kita harus lihat apakah kenaikan selanjutnya bisa mencapai 1.990. Ya kita katakan angka 2.000. Kalau iya, berarti kita bisa lihat ini sudah menjadi uptrend karena high sebelumnya di tanggal 26 Juli adalah di sekitar level 1.770, 1.800. Seperti itu. Jadi kalau dari antara 3 saham, Antam, TINS, dan Inco, untuk saat ini paling tidak TINS yang sudah lewat dari breakout kecilnya di selama 2 bulan terakhir, dari Agustus sampai dari 5 Oktober. Cuma bisa saja keadaan berubah di mana Antam naik dulu, TINS konsolidasi terus di nomor 2 ini. Cuma kalau melihat harga timah dan harga nikel dunia, mungkin harga timah masih jauh lebih baik dibanding awal tahun lalu. Karena awal tahun lalu mungkin harga timah masih di bawah 25.000 atau 30.000. Seperti itu. Lalu saham selanjutnya adalah DKFT. Ini sangat spekulasi. Kita lihat ke belakang juga sebenarnya sama seperti TINS dan Inco, ada pola akumulasi di mana ada support, ya, di support kuat 125, 128. Kan tapi DKFT ini sangat tidak liquid, jadi tidak kita terlalu sarankan. Saat ini hampir menuju menembus downtrend, tapi saran dari kami adalah menunggu sampai sekitar 19 November baru aman, karena ini baru dari tanggal 19 Agustus baru 1,5 bulan, dan karena saham ini volatile bisa saja dibawa turun ke bawah, kita kena stop loss baru naik kembali. Jadi di kasus itu lebih baik kita menunggu. Bisa saja wave 1 ini naik sebelum tanggal 19 November. Tapi kalau memang yang mau berisiko silakan, cuma kita rasa lebih baik daripada kita menunggu dan belum tentu naik juga, lebih baik kita lihat sikon lain. Siapa tahu ada posisi lain, misalnya dari saham banking yang sudah naik, yang kita bisa jual, kita taruh di sini nanti di bulan November, daripada kita masuk sekarang. Tetapi secara jangka makro ini masih diakumulasi, jadi semua masih baik, ya. Dan kalau kita lihat pergerakan wave-nya bisa ke arah angka 195, tapi again ini bisa saja di Januari 2022 baru tercapai. Tapi sebelum ke arah sana kita harus lihat dulu wave satunya, ya bisa nggak break di angka 145. Oke, itu untuk DKFT. Kita lihat Harum Energy, ini perpaduan nikel dan batu bara sebenarnya, tapi kedepannya akan lebih ke arah tambang nikel. Nah ini Harum Energy ini mirip-mirip dengan Antam. Jadi Antam ini belum break, tapi Harum sudah.
dimulai dari konsolidasi kecil, lalu tembus ke level all time high, Januari high-nya di 7.600. Nah, saat ini kalau kita lihat dari technical analysis, setelah box yang merah gelap ini ditembus, maka targetnya sudah tercapai di 7.600. Lalu selanjutnya untuk box yang besar ini target saat ini di 10.500 belum tercapai. Turun ya, saat ini berada di support kuat di 7.700 karena berulang-ulang tidak bisa naik ke sini. Dan kalau kita lihat ke jangka lebih panjangnya, kita coba ke chart mingguan. Untuk Harum ini sebenarnya berkemungkinan naik, sempat naik dari high-nya di sini 2018 ya, di angka 3.500. Nah, setelah break Harum bergerak 4.000 poin, 4.070. Jadi langkah selanjutnya adalah dari angka 7.600 Harum akan menuju 4.000 poin, berarti 11.500, karena ini yang terjadi pada waktu itu. Nah, ini belum tercapai, jadi kalau memang Harum bisa bertahan di sini di 7.600, ada kesempatan untuk naik ke 11.500. Ya, kita anggap dalam jangka waktu 6 bulan sampai setahun. Karena pergerakannya agak sulit dilihat, apalagi Harum sangat volatile ya, jadi dia tidak kemana-mana, lalu tiba-tiba naik dengan cepat. Itu untuk Harum. Kita ke saham berikutnya adalah MDKA. Nah, MDKA ini memang agak sulit dibaca karena kita ada dua poin yang harus kita lihat. Adalah ini adalah kalau di saham di chart mingguan sudah terlihat uptrend dari April Maret 2020 ini sudah tembus ya, akan tetapi sekarang di jangka menengahnya terlihat formasi ini cup with handle tapi terbalik. Jadi kalau dari formasi ini ada kemungkinan turun ke 1.900 terlebih dahulu sebelum naik. Tapi sekarang setelah naik di sini, MDKA kembali naik ke atas garis uptrend ini. Nah, jadi untuk amannya kita harus perhatikan level 2.850. Kalau memang iya, maka MDKA harus mencoba level 3.200 dulu. Nah, kalau kita melihat sekarang, daripada kita meresikukan, misalnya kita membeli di angka sekarang 2.700 dengan potensi ke 3.200, ya itu sekitar 15 poin. Tapi ada kemungkinan juga pola ini terbentuk, di mana MDKA bisa saja turun sekitar 700 poin. Jadi lebih baik kita menunggu sampai sudah naik dulu, paling tidak di atas 2.850, untuk amannya di 2.900. Ya, setelah itu baru kita lihat lagi. Ini yang karena ini ada tanda-tanda yang dua sisi ya, jadi kita harus berhati-hati. Lalu berikutnya adalah saham Medco. Medco pada update terdahulu setelah turun ke 5.50 kita memprediksi akan turun ke 3.50, tetapi tidak terjadi. Itu hal yang baik. Cuma apakah kita mau menunggu di 4.20 pada waktu itu? Lebih baik kita stop loss. Cuma memang pada saat kita mau mencoba mencari entry point yang bagus, Medco sudah terbang karena krisis energi yang dimana Medco memproduksi minyak. Ya, tapi sekarang ini sudah di angka 600, kita harus lihat di angka 650 dulu. Jadi kalau saat ini kita masuk, potensinya sekitar 650, cuma 50 poin, berarti sekitar di bawah 10%. Sementara kalau kita lihat Medco belum turun sejak 20 September, di mana waktu itu menyentuh angka 475. Ada baiknya menunggu di 550 untuk support yang sering kali terjadi. Tapi kalau memang untuk konservatif juga bisa menunggu di trendline uptrendnya, karena saat ini Medco ini sangat tinggi sekali garis uptrendnya. Jadi kalau garis uptrend saat ini Medco berada di level 510, mungkin 500. Ya, jadi kita lihat dulu pergerakan Medco selanjutnya. Untuk saham logam itu saja
update kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.